Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah Sistem Basis Data bagian IRD ya. Nah, untuk membahas tentang IRD kali ini, di video kali ini akan dibahas tentang entitas terlebih dahulu, karena entitas adalah bagian dari IRD. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang model konseptual, model fisik. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mendengar saya pernah membahas tentang desain secara konseptual dan desain secara fisik, maka di sini akan dibahas kembali ya di dalam bagian entitas. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang entitas, kita bahas dulu ada beberapa permasalahan seputar data. Nah, biasanya kalau di tempat makan gitu ya, di restoran, depot dan sebagainya ya, ada banyak antrian gitu ya yang akan membeli makanan. Ada banyak pengunjung yang duduk di berbagai nomor meja yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat antrian di counter makanan dapat lebih cepat dan teratur? Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem ya. Jadi ada pengunjung yang datang lebih dulu, maka dia akan dilayani lebih dulu. Begitupun yang datang paling akhir, dia akan dilayani paling akhir sesuai dengan nomor antrian. Nah, itu adalah suatu solusi dari permasalahan untuk membuat suatu nomor antrian. Kemudian ada lagi, ketika kita belanja di suatu toko fashion misalnya, kita membeli suatu pakaian gitu, bisa jadi pembeli itu bukan membeli untuk dirinya sendiri, mungkin ingin memberi hadiah kepada orang lain gitu ya, sehingga dia mungkin tidak tahu ukuran yang tepat gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pembeli tersebut bisa menukar ukurannya, bisa datang kembali menukar ukurannya sesuai dengan ukuran yang tepat. Nah, kalau tidak ada perjanjian tentu tidak bisa ya. Nah, supaya bisa dikembalikan dan ditukar ukurannya mungkin dengan adanya perjanjian. Nah, bagaimana perjanjian itu bisa dibuat? Maka perlu yang adanya nota pembayaran, bukti nota pembayaran yang bisa ditunjukkan ketika pengunjung datang kembali dan ingin menukar produknya. Kemudian ada lagi, misalnya punya koleksi buku ya di perpustakaan. Tentunya perpustakaan itu memiliki koleksi buku yang terus bertambah setiap tahunnya gitu ya. Nah, penambahan koleksi itu mungkin kalau masih sedikit ya, dengan proses pencatatan biasa mungkin tidak masalah. Tetapi jika sudah semakin banyak koleksinya, maka kita perlu adanya penyimpanan data. Nah, dari ketiga contoh permasalahan seputar data ini, solusinya cuma satu, dibutuhkan adanya penyimpanan data yang nantinya akan disimpan dalam bentuk database. Oke, nah ketika kita perlu menyimpan data dalam bentuk database, kita perlu yang namanya model konseptual. Apa sih model konseptual? Kalau di pertemuan video sebelumnya, saya sudah membahas bahwa konseptual itu adalah di mana kita merancang suatu sistem dengan cara konsep saja ya, dengan cara globalnya saja seperti itu. Nah, di sini model konseptual itu untuk menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis yang dibutuhkan. Didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi mungkin akan mencerminkan kebutuhan masa depan. Nah, ini maksudnya begini, ketika kita menyimpan suatu data, diharapkan data tersebut masih terus ada sampai suatu saat nanti di masa depan, seperti itu. Kemudian untuk membahas kebutuhan bisnis yang ideal secara konseptual, tetapi tidak membahas pelaksanaannya yang memungkinkan secara fisik. Jadi maksudnya begini, dengan model konseptual kita hanya bisa mengkonsep atau membayangkan saja atau dengan gambaran saja. Jadi bukan dijadikan secara fisik ya. Gitu. Nah, oleh karena itu model konseptual ini bisa digunakan dengan metode IRD ya. IRD itu adalah singkatan dari Entity
relational diagram. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang entity saja. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari entity ya. Oke. Untuk model konseptual ini gitu ya. Kenapa sih kok penting untuk segala bisnis ya? Alasannya ada banyak ya. Karena alasan pertama untuk menjelaskan persis kebutuhan informasi bisnis. Jadi maksudnya begini, supaya pengembang itu tahu kira-kira suatu sistem informasi ini butuh data yang sejauh apa gitu ya, kebutuhannya sampai di mana. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya model konseptual. Kemudian alasan lain yaitu untuk memfasilitasi diskusi. Jadi ketika kita akan mendesain suatu sistem bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, kita melakukannya dengan tim gitu ya. Jadi ada tim bagian desain database, ada tim nanti yang bagian desain sistem sampai dengan aplikasinya. Nah, semua itu tim tersebut bekerja menjadi satu dan tentunya butuh yang namanya media yang bisa digunakan untuk membaca, oh seperti ini jalannya data, oh seperti ini jalannya sistem. Nah, salah satunya adalah dengan adanya model konseptual ini. Nah, selain itu dia juga bisa mencegah kesalahan ataupun kesalahpahaman. Kadang kalau kita cuma sekedar berbicara, hanya merengreng dengan gambar-gambar coretan, mungkin kita bisa salah paham apa yang diinginkan oleh customer atau klien, mungkin tidak bisa tidak sesuai dengan pemahaman oleh pemogram seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya desain konseptual supaya apa yang diharapkan itu sesuai dengan pemikirannya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian alasan lain karena adanya bentuk penting dokumen sistem ideal. Jadi harus ada hasil tertulisnya begitu ya. Kemudian bentuk dasar yang kuat untuk desain database fisik. Nah, nanti kalau desain konseptual ini sudah dibuat secara detail dan nanti sudah didiskusikan dan sudah fix begitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan desain secara fisik gitu. Nah, untuk membuat desain secara fisik nanti proses selanjutnya kita tidak perlu berpikir dari awal lagi, cukup hanya dengan membaca model konseptual yang sudah dirancang. Nah, kemudian selain itu ya alasannya adalah untuk mendokumentasikan proses. Disebut dengan aturan bisnis gitu ya. Jadi suatu perusahaan yang mungkin bergerak di bidang yang sama, misalnya sama-sama penjualan produk begitu ya. Nah, itu mungkin dokumentasinya berbeda karena sesuai dengan kebutuhan aturan bisnis masing-masing perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk memperhitungkan peraturan akun dan hukum yang mengatur industri ini. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas hubungan antara model konseptual dengan model fisik ya. Nah, model konseptual dan model fisik ini adalah suatu seni perencanaan. Ini dikatakan suatu seni karena setiap orang dalam hal mendesain itu memiliki gaya desain yang berbeda-beda, makanya dikatakan sebagai seni ya. Kemudian selain perencanaan ya, ada pengembangan, selanjutnya pengembangan, dan berkomunikasi yang menggunakan sekelompok orang untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, nanti akan ada model data yang kita gunakan untuk desain konseptual dan fisik, di mana model data ini adalah proses untuk merangkap proses penting secara visual dan diagram. Nah, diagram yang mau dibuat nanti gitu ya dari model konseptual ini nanti akan menjadi blueprint atau cetak hasil yang bisa digunakan untuk masa depan gitu ya. Nah, nanti gunanya untuk merancang secara fisik gitu ya. Harapan klien atau model konseptual nanti akan menjadi realitas fisik. Nanti akan dibentuk secara model fisiknya. Oke, itu tadi model konseptual dan model fisik. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi adalah IRD, Entity Relational Diagram. Nah, dari IRD tersebut
salah satu bagian utama yang paling penting di dalam IRD adalah entitas yang kita sebut dengan entity. Apa sih entitas itu? Entitas adalah suatu objek di dunia nyata atau real world yang dapat dibedakan dengan sesuatu atau objek lainnya. Entitas adalah suatu makna untuk bisnis yang datanya harus diketahui. Entitas adalah sebuah nama yang diberikan pada suatu kumpulan objek yang sejenis yang dapat di-list. Oke, mungkin teman-teman masih belum bisa membayangkan apa sih entitas itu. Saya kasih contoh nih ya. Kalau kita mau membuat sistem akademik di suatu perguruan tinggi misalnya, salah satu entitas yang sangat paling utama adalah entitas mahasiswa. Apa sih isinya entitas mahasiswa? Entitas mahasiswa itu adalah himpunan yang berisi tentang data-data tentang mahasiswa, mulai dari nomor induk mahasiswa, nama, kemudian mungkin tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor telepon. Itu yang berkenaan dengan biodata yang melekat pada diri mahasiswa, atau mungkin data yang melekat pada akademiknya. Misalnya dia mengambil di jurusan apa, kemudian dia termasuk mahasiswa beasiswa atau mungkin beasiswa berprestasi, atau mungkin dia mahasiswa dengan biaya sendiri dan sebagainya, dan masih banyak data-data lain yang perlu disimpan di dalam entitas mahasiswa. Dan ini semua nanti bisa di-list gitu. Apa yang di-list? Rekod per rekod. Jadi satu mahasiswa akan di-list berdasarkan satu rekod. Satu mahasiswa nanti akan mengisi satu rekod. Kalau ada 300 mahasiswa, berarti nanti rekodnya ada sebanyak 300 rekod, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggambarkan entitas ya? Entitas itu dilambangkan dengan bentuk persegi panjang, di mana di dalamnya sudah ada nama entitasnya. Tapi ada aturan untuk memberi nama entitas. Nama entitas tidak boleh menggunakan spasi, tapi boleh menggunakan karakter underscore. Seperti contoh di slide saya ini, nama underscore entitas, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nama entitas berdasarkan jenisnya? Nah, untuk menentukan nama entitas itu kita kelompokkan berdasarkan berbagai jenis. Jadi yang pertama ada jenis objek yang berwujud atau ada fisiknya, begitu ya. Nah, objek yang berwujud atau ada fisiknya itu untuk jenis objek yang berwujud atau fisik, di sini contohnya adalah hewan, karena hewan ada bentuk fisiknya yang bisa diuraikan di dalam entitas tersebut, seperti hewan tersebut termasuk hewan mamalia atau hewan yang karnivora, herbivora, atau mungkin berkaki 4, berkaki 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka memiliki contoh-contoh secara fisik. Begitu juga mobil ya. Mobil juga memiliki contoh fisik. Ada kursinya, kemudian kendalinya, gas, rem dan sebagainya gitu ya. Kemudian ruang kelas juga memiliki contoh bentuk fisiknya seperti ruang laboratorium, ruang kelas A35 dan sebagainya. Nah, itu semua adalah entitas yang berada di dalam jenis objek berwujud atau fisik. Kemudian entitas jenis yang kedua adalah entitas peran, yang sudah tadi saya sampaikan. Ada mahasiswa ya. Sebenarnya peran ini lebih ke arah manusia atau orang, sedangkan orang itu kan memiliki berbagai peran ya. Ada yang sebagai mahasiswa, ada dosen dan karyawan. Ini biasanya berada dalam satu lingkup yang sama. Contoh peran yang lain misalnya kalau di rumah sakit ya, ada dokter, ada pasien, ada perawat, seperti itu. Contoh lain misalnya di sekolah gitu ya. Nah, kalau di sekolah yang menjadi entitas, contohnya ada entitas siswa, guru gitu ya, mata pelajaran dan sebagainya. Nah, jenis yang ketiga di dalam entitas adalah jenis kejadian atau kita sebut dengan acara. Contohnya adalah seperti kuliah, kemudian mata pelajaran gitu ya, kemudian ada konser, ada pertunjukan dan sebagainya. Itu merupakan suatu acara atau kejadian gitu.
Itu tidak berwujud, juga tidak ada bentuk fisiknya ya. Dan itu juga bukan termasuk manusia atau orang. Nah, jenis entitas yang terakhir adalah objek yang tidak berwujud atau kita sebut dengan abstrak. Nah, di sini contohnya ada level keahlian. Level keahlian kan tidak ada wujudnya gitu ya. Dan ini juga tidak bisa diuraikan ciri-cirinya secara tertulis, maksudnya secara bentuk gitu ya. Tetapi hanya bisa bayangkan. Misalnya level keahlian itu ada suatu kursus gitu ya, di mana kursus tersebut dibagi menjadi 3 level. Ada beginner, kemudian nanti ada yang atasnya beginner itu medium ya, kemudian ada yang advance dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dibayangkan, oh kalau beginner itu biasanya bagian level paling bawah, yang bagian dasar. Nah, itu semua sudah mengetahuinya. Kemudian ada lagi rumus fisika ya, rumus fisika itu juga termasuk objek yang tidak berwujud gitu ya. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara menentukan nama entitas berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang entitas itu juga memiliki golongan gitu ya. Saya bilangnya jenis ya. Ada jenis entitas yang kuat atau kita sebut dengan strong entity. Ada juga entitas yang lemah yang kita sebut dengan weak entity. Entitas kuat ini yaitu entitas yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau bergantung pada entitas lain yang kita sebut dengan entitas induk gitu ya. Contohnya adalah mahasiswa. Karena entitas mahasiswa ini tentu dia akan berdiri sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh bagian lain gitu ya. Nah, beda dengan entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan entitas lain. Jadi dia keberadaannya bergantung pada entitas lain. Contoh dari entitas lemah merupakan hasil dari pembentukan entitas kuat. Jadi contohnya ada entitas KHS gitu ya, kartu hasil studi. Misalnya begini, ada entitas mahasiswa dengan NIM 001 nama Fulan misalnya. Kemudian ada diterbitkan KHS untuk si Fulan. Ada nilainya, ada mata kuliahnya, seperti itu ya di dalam KHS-nya. Tetapi apabila si Fulan tadi namanya dihapus dari entitas mahasiswa, maka secara otomatis entitas KHS tadi ikut terhapus karena dia keberadaannya bergantung pada entitas mahasiswa seperti itu. Oke, ini ada contoh entitas kuat dan lemah gitu ya. Contoh lain ya. Saya punya entitas namanya entitas dosen gitu ya. Ingat, lambang dari entitas adalah bentuknya persegi panjang ya. Di sini ada entitas dosen dan entitas mahasiswa. Mungkin teman-teman bingung ya, loh Bu, kok kotaknya beda antara kotak yang untuk dosen dan anak gitu ya. Begini, untuk entitas kuat itu dilambangkan dengan kotak yang hanya terdiri dari satu garis saja. Tetapi kalau entitas anak itu kontaknya double gitu ya. Nah, di sini kekuatannya antara dosen dengan anak seperti ini. Apabila ada satu orang dosen, anggap saja dia memiliki kode D001 misalnya gitu ya. Nah, D001 ini atas nama Budini misalnya. Budini memiliki anak namanya Almira. Nah, ketika nanti dosen atas nama Budini ini sudah tidak menjadi dosen lagi, yang artinya kemungkinan namanya akan dihapus dari daftar nama dosen ya, dihapus dari entitas dosen, maka secara langsung gitu ya, secara otomatis nama Almira yang berada di entitas anak pun ikut terhapus. Oleh karena itu, entitas anak ini termasuk entitas yang lemah, sedangkan entitas dosen adalah entitas yang kuat gitu ya. Kalau teman-teman melihat gambar ini mungkin bingung ya, ini kok ada kayak balon-balonnya begitu, ada relasi bentuknya belah ketupat punya gitu ya. Oke, ini nanti akan saya jelaskan di video lain ya. Kali ini kita hanya membahas tentang entitas. Mungkin saya jelaskan sedikit aja gambaran apa sih yang KD DOS, NM DOS, alamat. Nah, ini yang bentuknya seperti balon ini menandakan atribut yang menjadi ciri khas dari dosen tersebut. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi di video lain ya.
Begitupun dengan relasi punya ya. Jadi yang bentuknya belah ketupat ini adalah relasi. Maksudnya dosen mempunyai anak, anak dipunyai oleh dosen. Nanti akan saya jelaskan juga di video saya yang lain ya. Oke, saya lanjutkan tentang contoh dari entitas. Kalau tadi kita bisa memilih membuat suatu nama entitas berdasarkan jenis-jenis atau pengelompokan entitas ya. Nah, kali ini kita harus mempelajari apa sih instan dari entitas. Tadi saya sedikit menyinggung tentang instan ya. Instan itu adalah contoh dari entitas. Misalnya kita punya entitas hewan. Instannya apa? Bisa kucing, bisa ayam, bisa ikan, dan lain-lain. Saya punya entitas dosen, instannya apa? Ada Bu Dini, ada Bu Indah, ada Pak Samsul, ada Pak Sigit, seperti itu. Kemudian ada entitas kuliah. Entitas kuliah ini memiliki instan sistem basis data, pengantar teknologi informasi, agama Islam, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian ada entitas ruang kelas. Instannya apa? Ruang A35, ruang lab aplikasi, dan seterusnya. Nah, jadi instan itu apa sih Bu? Oke, instan itu memang contoh ya, tetapi jika nanti kita mau menggambarkan dalam bentuk tabel di dalam database gitu ya, kita punya entitas namanya hewan seperti itu. Instannya yang nantinya akan kita sebut sebagai record ya, recordnya. Jadi datanya tuh bakalan contohnya kayak apa gitu ya. Jadi kalau kita mau menentukan entitas, pikirkan dulu kira-kira nanti instannya apa dulu gitu ya. Kita cari tahu dulu instannya apa dulu. Kalau kita sudah tahu instannya apa, baru kita memikirkan entitasnya apa. Nah, ketika kita mau menentukan ini entitasnya apa, pikirkan lagi ini termasuk jenis kelompok entitas yang mana. Yang 4 tadi saya sebutkan, ada yang berwujud, ada yang abstrak, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi tentang entitas. Jika Anda masih ada kesulitan dan ketidaktahuan yang mungkin tadi saya sampaikan kurang jelas gitu ya, silahkan ditanyakan di di forum diskusi yang sudah kita sediakan gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.